Hai sobat pencinta catur, welcome back to RL Chess. Dan terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan di video kali ini kita akan membahas partai saya bermain di Chess.com. Nah, kalau kalian tanya sobat RL Chess, Bang, platform catur yang enak itu main di mana sih, Bang? Nah, salah satu yang jadi favorit saya itu di Chess.com atau di Lichess. Kalau dulu sih saya sering main di Chess.com ya. Cuman sekarang saya lebih banyak main di Lichess. Nah, kemarin tanggal 15 Maret saya main di Chess.com dan bertemu dengan salah satu pemain catur kuat. Di sini kalian bisa lihat bahwa titelnya adalah Grandmaster. Nih, siapakah dia? Dia merupakan Inian P. Teman-teman mungkin ada yang nggak tahu, ada yang tahu. Nah, dia merupakan hello, this is GM Inian P. Nah, ini di wall-nya dia ya, di akunnya dia, 18 years old from India. Siapakah dia? Dia merupakan Grandmaster yang baru jadi juara 3 nih kayaknya di kejuaraan nasional di India yang dimenangi oleh Arjun Erigaisi. Jadi Inian, nama lengkapnya adalah Inian Paner Selvam. Ini salah satu pemain catur kuat dari India. Usianya 18 tahun dan pernah jadi juara dunia junior, teman-teman. Nah, kemarin nggak sengaja ya, karena Chess.com ini kan kita bermain dengan para pemain catur dunia secara acak. Nah, kebetulan kalau elo kita lumayan tinggi, 2680, dan ini format main caturnya 3 menit, bisa bertemu para Grandmaster, teman-teman, kalau kalian beruntung. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Inian P ternyata. Akunnya ini adalah Super Chess 02. Nah, bagaimana partainya? Saya memegang buah putih, Inian pegang buah hitam. Bermain dengan 3 menit ya, teman-teman. Saya main dengan D4 dan dijawab dengan C5, kemudian saya D5. Seperti biasa, niatnya saya ingin bermain dengan London System karena itu favorit saya, tapi juga saya sudah bersiap dengan variasi lain. Dan di sini menolak dengan D5. Kuda F6, saya bermain dengan kuda C3, kemudian D6. Kemudian saya jalan E4. Nah, ini kayak pirok ya jadinya, atau modern lah, teman-teman. Tapi lebih mengarah kepada pirok sih, pirok defense. Nah, E4 kemudian G6. Nah, ini setup saya nih. Teman-teman mungkin udah lihat kalau saya sering banget main setup seperti ini, karena ini pola serangan yang paling saya sukai dengan gaya menyerang. Gajah 3, rokade, kemudian saya menteri D2. Menteri D2 A6 dan saya gajah H6 langsung. Kayaknya udah sering saya singgung juga ya, kalau ketika kita berhadapan dengan pemain yang memiliki gajah Fianchetto seperti ini adalah dengan cara menukar gajah Fianchetto-nya dengan gajah yang kita miliki untuk melemahkan pertahanan dari lawan kita. Gajah H6, kemudian Inian B5. Nah, pola serangan dalam permainan seperti ini, putih menyerang kepada sayap raja dan pemain hitam biasanya menyerang lewat sayap menteri seperti ini, teman-teman. Kemudian H4. Jadi saya nggak buru-buru rokade. Kalau saya langsung rokade, bakal jadi santapan buat Inian nih kayaknya. Karena dia udah bersiap dengan serangan dari sayap menterinya. Saya H4. Kemudian hitam E6, saya makan. Kemudian makan gajah E6 dan langsung dorong H5. Nah, ini kalau ada analisa mungkin karena Inian jalan B4 ya di sini. Kenapa Inian nggak jalan kuda H5? Kalau jalan kuda H5, saya akan gajah G7. Kalau dia kuda G7, saya akan menteri H6. Dan ini jelas bahaya ya. Kemudian jika dia makan pakai raja, maka saya akan jalan G4. Kalau dia kuda G3, maka saya akan menteri H6. Ini jelas kalah ya, karena dia harus raja F6 dan menteri H4 jatuh kudanya. Nah, kemudian dia balik lagi ke petak F6 mungkin, dan kita akan menteri H6. Raja G8 dan saya akan jalan E5. E5 dikasihin aja ya, karena kalau D E5 kemudian saya akan jalan G5 atau kuda E4 ya. G5 dulu mungkin bisa. Kemudian tutup kuda H5 dan saya akan melakukan benteng makan kuda, guys. Makan kemudian kuda E4 atau gajah D3. Ini yang bahaya ya, karena dia F5 jatuh perwiranya, teman-teman. Jadi pembukaan seperti ini, gaya pola serangan ini bukan pertama kalinya saya main, karena dari level junior juga saya main dengan pola seperti ini dan hasilnya lumayan bagus sih, karena saya selalu percaya diri dengan memainkan seperti ini. Kemudian saya jalan H5, Inian jalan B4.
Ya Grandmaster kelas dunia pasti tahu lah kalau misalkan makan kuda kali H5 itu berbahaya banget guys. Kemudian saya kuda CE2, menteri E7, gajah makan G7. Nah, kemudian saya membuka, kemudian skak menteri H6, raja G8, kuda F4, teman-teman. Kemudian inian jalan D5. Nah, kira-kira jalan yang bagus buat putih apa, teman-teman? Coba pause videonya dan tebak ya. Kalau bisa sih nggak cuma satu langkah, karena ini momen yang penting banget buat putih untuk menang dalam posisi ini. Ya, tepat sekali karena saya jalan E5. Kemudian dia jalan gajah F5. Ya ini terlihat salah karena ada ancaman E5, tapi kemudian kalau kita mengevaluasi secara tepat, kita bisa melakukan langkah rokade. Saya memberikan pion di petak E5, ya, dia makan. Kemudian saya jalan kuda makan D5. Ya, ini remove the defender ya kalau taktik catur, yang artinya kita menghilangkan penjaga dari pion H7-nya ini. Kalau dia makan, pastinya checkmate. Kemudian di sini kuda B D7. Lihat waktunya masih 2 menit 27 detik dan inian juga 2 menit 21 detik. Tanpa increment dan dia jalan kuda B D7 dengan tujuan apabila terjadi pertukaran maka akan makan lagi, teman-teman. Nah, jalan apa yang bagus berikutnya adalah ya gajah ke petak C4. Memberikan ancaman kepada raja G8. Kemudian inian jalan raja H8. Nah, the question ya mungkin ya, apabila dia jalan G6, kira-kira sobat RLCS akan jalan apa nih? Ya, tepat sekali karena ada jalan kuda E7 skak, dan apabila dia raja H8 kena skak ster kuda G6, apabila dia raja F7 maka akan ada jalan kuda C6. Mengancam semuanya ya, teman-teman. Yang apabila dia mundur menteri C7, maka di sini ada jalan apa, guys? Ada jalan benteng D7. Boom. Yang kalau dimakan pakai menteri, kuda E5 skak. Nah, kalau dimakan pakai kuda, maka di sini menteri H7. Kalau dia raja E8 checkmate. Kalau dia raja F6, maka juga di sini ada menteri E7. Raja F5, maka gajah E6. Raja F4, maka kuda H3 skak. Raja G3 atau raja E3, maka menteri G5 checkmate. Apabila dia raja E3, maka di sini benteng E1 checkmate, teman-teman. Ya itulah bahayanya, teman-teman, kalau dia jalan gajah E6. Makanya di sini inian catur dari India ini jalan raja A8. Nah, kira-kira RLCS jalan apa untuk memenangkan pertandingan ini? Ya, jalan G4 dong. Ancam G4. Ancam gajah di petak F5. Mengancamnya dengan pion. Kenapa? Karena mungkin bisa lakukan ancaman lain ya. Kenapa saya memilih langkah G4 di sini? Karena pion nilainya 1, yang diancam nilainya 3, dan ini lebih powerful ya, teman-teman. Sehingga dia di sini mundur. Dan langkah kemenangan saya pada langkah ke-22 adalah ya tepat sekali, kuda ke petak F4. Dengan ancaman mengancam gajah di petak E6, juga ancam kuda petak G6. Nah, di sini inian dengan waktu 2 menit 9 detik menyerah dan saya berhasil menang, teman-teman. Dengan waktu yang masih tersisa 2 menit. Hanya memakai 1 menit, teman-teman. Ya, itulah yang terjadi di salah satu partai saya yang pasti ini mainnya dengan 3 menit. Ya, mungkin bisa dikatakan hoki ya. Beruntung lah ini menangnya sekali gitu ya. Pasti akan ada yang bilang gitu. Tapi memang saya lagi banyak belajar juga untuk kembali meningkatkan skill saya dan mudah-mudahan karena Omikron juga sudah menurun ya, bisa mengikuti turnamen di luar negeri dan bisa berefek bagus nanti ketika bertanding. Gitu, teman-teman. Karena banyak banget yang penasaran, Bang, coba dong upload lagi partai melawan Grandmasternya. Nah, ini dari tanggal 15 Maret 2022. Gimana menurut teman-teman? Nah, mudah-mudahan tema-tema seperti ini juga bisa teman-teman pakai ya ketika kalian bertanding. Oke, teman-teman. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka, dukung terus RLCS untuk terus berkembang dan terus semangat bikin konten. Nanti akan ada lagi partai-partai ketika saya menang, karena saya nggak cuma menang sama inian doang, tapi saya pernah menang juga lawan Robert Hess. Kalau teman-teman tahu, dia merupakan komentator di Chesscom yang sekarang sering
ada di turnamen-turnamen besar ya, Robert Hess. Termasuk jadi komentator ketika Magnus lawan Ian Nepomniachtchi ketika di Dubai kemarin. Nantikan teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Saya pamit, sehat-sehat terus dan senang-senang terus teman-teman. Ciao.